Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Pamitlan selaku dosen mata kuliah permesinan kapal. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Deza Gazi El Hakim, NPM 220606245 dari Teknik Perkapalan Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS permesinan kapal, yaitu mengenai sistem transmisi kapal. Nah, di sini kita itu akan eh, mencari eh, dimensi-dimensi dari shaft dan juga dari bearing, juga dari gear pada transmisi kapal. Oke, next. Nah, pertama ini ada principal dimensi kapal saya. Kapal saya itu tipenya oil tanker 4000 DWT, LO 91,6, LO 89, eh, tinggi ya tinggi itu 15, lebar 15, tinggi 7,6 dan rendahnya itu 5,8 dengan kecepatan 13 knot. Oke, next. Nah, ini untuk skematik sistem transmisi kapal dari engine ke reduction gear. Nah, itu ada bearing, lalu baru menghasilkan thrust atau gaya dorong. Nah, pertama kita masuk ke perhitungan engine. Di sini untuk perhitungan awal engine untuk memperkirakan daya yang kita butuhkan untuk kapal kita itu kita bisa mencari AC, SHP dan juga BHP. Nah, sini SHP saya itu saya mendapatkan sekitar 2444 sekian kilowatt dan untuk BHP-nya yang dibutuhkan untuk kapal saya itu 2811 sekian kilowatt. Nah, untuk rumusnya itu dicari menggunakan rumus ini. Nah, kemudian kita bisa menghitung indicator horsepower-nya untuk menghitung lossesnya. Itu saya dapatkan itu sekitar 2938 kW. Nah, kita bisa menghitung lossesnya dikurang dengan IAP dikurang BAP itu mendapatkan sekitar 106 kW untuk losses di mesinnya sendiri. Oke, next. Nah, ini setelah itu pemilihan mesinnya. Ini mesin yang saya pilih itu MTU dari Rolls-Royce. Serinya itu ada di 16V 4000 M73L, itu yang ini, yang tengah. Nah, itu RPM-nya itu ada di 2050, output powernya itu 2832 kW. Itu sudah mencukupi untuk BHP yang saya perlukan tadi, itu sekitar 2811. Board stroke-nya 170 kali 190 mm. Oke, next. Nah, ini untuk kita masuk ke perhitungan gearnya. Tipe gear yang saya pakai itu spur gear, spesifikasinya sebagai berikut: gear rasio 1/10, jarak antar senternya 680 mm, plus angle 21,5, dan AW-nya 1. Nah, sini kita menghitung mode TP atau tip pendulum. Itu kita dapat dengan rumus ini. Kita masukkan AW, G10, dan juga sin kuadratnya itu sin 21,5. Kita mendapatkan sekitar 11,91. Kita bulatkan menjadi 12. Lalu kita menghitung jumlah gigi pada gear atau TG, yaitu G dikali TP itu mendapatkan 120 gigi pada gear yang saya rancang untuk transmisi ini. Nah, selanjutnya kita menghitung eh, pitch circle diameter. Itu diameter pitchnya menggunakan rumusnya itu dg per 2 plus dp per 2. Nah, untuk dg per dp itu nilainya 10, jadi dg itu 10 dp. Kita bisa hitung L-nya tadi spesifikasi dari gearnya itu 650 mm. Nah, kemudian kita bisa dapatkan dp itu sekitar 123,63, itu untuk pitch diameter pinion. Kemudian DG-nya atau pitch diameter gear-nya itu di angka 1236,3 mm. Itu rumusnya dengan 10 dp. Kemudian jumlah gigi berdasarkan nilai standar dari modulnya itu dp kurang tp dapat 10,30 mm. Nah, untuk tooth pinnya lagi yang berdasarkan nilai standar dari modul itu dp dibagi m. M itu jumlah ini yang tadi kita cari, itu dapat 12. Kemudian nilai jumlah giginya akhirnya bisa kita hitung menggunakan G dikali TP. G itu tadi yang perbandingan gear rasionya itu 10/1 dikali TP-nya 12 ini. Nah, itu kita dapat nilai 120. Next, kita menghitung diameter ludah gigi atau DG. Itu nilainya dengan M kali TG bagi P. MDG itu sudah tadi kita dapatkan di perhitungan sebelumnya itu 10
1,3 dikali 120, kita dapat diameter dagingnya sekitar 339,63 mm. Nah, untuk DP-nya, DP itu untuk pitch diameter pinionnya, yang sesuai modul tadi itu di angka 39,36 mm. Itu menggunakan rumus M kali TP per Pi. Nah, lalu kita bisa menghitung efisiensi gearboxnya. Itu menggunakan power output dibagi power input atau SHP dibagi BHP. Itu kita mendapatkan efisiensi gearboxnya sebesar 0,86 atau 86%. Nah, selanjutnya kita masuk ke shaft. Untuk perhitungan shaft itu pertama kita menghitung diameternya. Nah, di sini shaft yang saya rancang itu menggunakan material mild steel. Nah, spesifikasinya itu bisa dilihat di sini. Untuk density, tensile strength, yield strength, dan lain-lainnya. Konduktivitas thermalnya juga ada. Dan juga harganya itu ada di $0,5 per kilogram. Nah, uh, dari ultimate tensile strength itu kita bisa mendapatkan allowable shear stress-nya itu 99 MPa atau megapascal. Nah, sini kita asumsikan RPM-nya 2050 pada SHP tadi sekian, diameter 612,5 atau 61,2 M, pressure angle 20 derajat dengan jarak antar bearing 2 meter. Nah, lanjut kita bisa menghitung torsi yang ditransmisikan pada shaft. Itu rumus torsi ada pada Pi kali 60 bagi 2 Pi kali N. P-nya itu dari SHP dikali 60 dibagi 2 Pi N-nya itu RPM. Kita dapat sekitar 11,39 Newton meter. Kalau kita menghitung tangential force pada gearnya dengan rumus 2T per D, itu kita dapat 3,72 N. Lalu normal load pada gear atau gaya normal pada gear itu Ft bagi cos A. Cos alpha dan alfanya ini menggunakan 20 derajat tadi. Ft-nya dari tangential force ini yang sudah saya hitung sebelumnya itu dapat sekitar 3,96 Newton. Nah, lalu bending moment maksimal yang diterimanya itu momennya itu ada di 1,96 Newton meter. Itu rumusnya W dari normal load tadi dikali L. L itu jarak antar bearingnya dibagi 4. Nah, lalu kita bisa mencari equivalent twisting moment. Nah, equivalent twisting moment ini akar M2 bending moment tambah T, maaf, akar bending moment kuadrat tambah torsi kuadrat. Itu kita dapat nilai sekitar 13,21 Newton meter. Lalu kita bisa mendapatkan diameter shaftnya. Ini diameter dalam itu sekitar 0,88. Untuk diameternya yang luar itu saya menggunakan perhitungan Excel menggunakan iterasi. Nah, saya mendapatkan diameternya itu sebesar 0,12 meter atau 125 mm. Dan volumenya itu sebesar sekian meter kubik dan errornya itu 0,9, sekitar 0,9, 0,8 sekian. Itu yang saya dapatkan dari iterasi pada Excel. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan bearing. Nah, ini ada skematik penempatan bearingnya di kapal. Ini di bagian ruang mesinnya di belakang kapal. Dari jarak dari propeller ke bearing pertama itu 2 meter. Lalu jarak antar bearingnya juga 2 meter. Ada yang menuju bearingnya itu 2 meter. Nah, ini ada gearbox dan main engine-nya. Nah, kita asumsikan loadnya itu 150.000 Newton, jarak antar propeller yaitu 2 meter, jarak antar bearing 2. Jarak propeller ke A itu 2 meter, jarak antar bearing 2 meter, dan titik acuan itu di A. Nah, lalu kita bisa menghitung momen beban bearing terhadap titik acuan A. Itu kita mendapat dengan perhitungan ini kita dapat 300.000 Newton untuk biayanya atau sekitar sekian ribu lbs. Nah, lalu kita bisa mendapatkan gaya arah vertikalnya, gaya arah Y-nya, sumbu Y-nya. Dengan rumus ini kita mendapatkan sekitar 9.000 mendapatkan sekitar 15.000 Newton. Nah, itu sekitar segini untuk LBS-nya. Maaf untuk AY ini belum ada kesalahan dalam penulisan, seharusnya 15.000. Nah, yang untuk ininya sudah benar untuk
LBS-nya sudah benar, tapi untuk ini ada salah penulisan, harusnya 150.000. Nah, lalu pemilihan bearing. Nah, berdasarkan perhitungan bearing tadi, bearing yang paling sesuai itu adalah dari eh, produksi Jota Bearing. Nah, untuk serinya itu Deep Groove Ball Bearing 6918 itu yang ini. Yang 6918 itu dengan diameter dalam 90 mili. Nah, yang tadi kita hitung itu sekitar 88 dan diameter luarnya 125. Itu pas dengan yang tadi kita dapatkan lewat iterasi. Ini 125 dan lebarnya itu 18 mm. Nah, bearing ini memiliki beban dinamis itu sebesar ini 2570 kgf dan beban statisnya 2630 kgf. Nah, ini bearing yang dirasa itu cukup dan bisa untuk sistem transmisi inilah. Dan spesifikasinya itu sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan tadi di awal. Itu bearing yang ini 6918. Nah, ini untuk link video YouTube-nya. Nanti akan saya upload ke YouTube dulu. Nanti linknya akan saya taruh di sini untuk link video ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.